A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kehamilan Zakia. Cerita ini ditulis oleh Yani Santoso. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita kembali ke masa sekarang. Mbah, apakah Gaisan palsu itu sudah bisa menyebutkan nama ibu kandungku? Tanya Gaisan antusias. Wajahnya kini sedikit lebih tenang, tidak seperti ketika dia baru saja datang. Nanti akan kita cari tahu apakah dia bisa menyebutkan nama ibu kandungmu apa tidak, jawab Mbah Timo. Sekarang kamu pulanglah ke rumah. Lakukan tugasmu sebagai suami. Ambil kembali apa yang menjadi milikmu, Le. Mbah Timo melanjutkan kalimatnya, menyuruh Gaisan untuk segera pulang ke rumah, menemui Zakia istrinya. Gaisan termenung sesaat. Berkali-kali dia menarik napas dalam. Lalu dia berkata setelah berpikir sejenak, baiklah Mbah, aku akan pulang seperti yang Mbah Timo sarankan. Gaisan bangkit dari duduknya, mengambil ransel yang tadi diletakkan di sudut ruangan. Ingat pesanku, Le. Kamu harus hati-hati dan jangan sampai lengah, pesan Mbah Timo sebelum Gaisan meninggalkan rumahnya. Singkat cerita, Gaisan berdiri lama di depan pintu rumah. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan atau katakan pada Zakia nanti saat bertemu. Setelah mengetahui semua cerita dan kisahnya dari Mbah Timo, hatinya dipenuhi kebimbangan dan keraguan dan ingin kembali meninggalkan rumah itu. Namun pintu rumah tiba-tiba dibuka. Dan dari balik pintu muncul sosok wanita yang selama ini dia rindukan. Mas, aku baru saja hendak menyusulmu. Kamu sudah balik lagi, ucap Zakia lembut. Lalu menarik tangan Gaisan dan mengajaknya masuk rumah. Hati Gaisan berkecamuk. Di satu sisi, dia begitu merindukan wanita yang saat ini ada di depannya. Namun di sisi lain, dia begitu membencinya, terlebih ketika bayangan akan pria lain yang selama ini menggantikan kehadirannya. Mas, kamu tidak kangen sama aku? Bisik Zakia manja. Bisikan lembut Zakia membuat jantungnya berdegup kencang. Mas, panggil Zakia lagi. Zakia kini bergelayut manja di lengan Gaisan. Sekuat tenaga, dia mencoba menenangkan hatinya yang makin berdebar-debar. Antara debar kerinduan terhadap sang istri yang sudah beberapa tahun dia tinggalkan, dan juga debaran amarah atas kenyataan yang harus dia terima tanpa bisa tahu bagaimana dia mulai menjelaskan semuanya pada Zakia, sang istri tercinta. Namun yang pasti, dia harus memenangkan pertarungan ini selanjutnya. Dek, Mas sangat lelah. Bisakah kamu membuatkan teh manis lebih dulu? Ucap Gaisan pelan. Perlahan, dia menurunkan tangan Zakia yang bergelayut di lengannya, mencoba sekuat tenaga memasang senyum yang entah terlihat seperti apa di wajahnya. Karena senyum itu begitu dia paksakan, sementara hatinya perih
seperti tersayat sembilu. "Oh iya, aku lupa mas," ucap Zakia. Wajahnya yang sedikit kecewa karena Gaisan melepaskan tangannya. Kembali tersenyum lebar begitu mendengar kalau suaminya ingin menikmati teh manis kesukaannya. Gaisan mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Tidak ada sedikit pun yang berubah dalam rumah yang sudah ditinggalkannya selama 3 tahun terakhir. Walau rumah itu jauh dari kata mewah, namun terlihat bersih dan terawat. Gaisan menghentikan tatapan matanya pada sudut ruangan. Cukup lama dia memandang ke arah tersebut. Sebuah benda yang tergantung di sana membuatnya merasa sedikit aneh. Seingatnya, tidak pernah meletakkan benda itu di sana. Apakah itu milik Zakia yang sengaja digantung di sana sebagai hiasan rumah? Pikir Gaisan. Gaisan melangkah mendekati benda tersebut dan ingin melihat lebih dekat. Sepintas, benda itu mirip seruling yang berukuran kecil. Gaisan melangkah mendekati benda tersebut dan ingin melihat lebih dekat. Sepintas, benda itu mirip seruling yang berukuran kecil, namun di kedua ujungnya terdapat ukiran bunga. Gaisan menjulurkan tangannya hendak meraih benda yang tergantung tersebut, namun terhenti ketika Zakia memanggilnya. "Mas, ayo diminum tehnya." Gaisan membalikkan tubuh. Dilihatnya Zakia membawa nampan berisi segelas teh hangat dan ubi rebus yang masih mengepulkan asap. Aroma gurih menguar memenuhi seluruh ruangan hingga membuat perut Gaisan yang memang sejak kemarin belum terisi makanan. Bayangan wajah istrinya membuatnya merasa kenyang, walau sebenarnya perutnya melilit lapar minta segera diisi. "Wah, harum sekali aroma ubi ini, Dek," ucap Gaisan. Tangannya mencomot sepotong ubi dan segera melahapnya. Sementara itu, Zakia yang duduk di depannya memperhatikan dirinya yang lahap menyantap ubi rebus yang masih hangat. Sesekali terlihat Zakia mengernyit, seolah merasakan ada yang aneh. Namun dia tidak tahu apa keanehan yang dirasakannya. "Dari mana kamu dapat ubi ini, Dek?" tanya Gaisan sambil menyesap teh hangatnya. "Dikasih Mbok Sur, Mas. Masih banyak di belakang," jawab Zakia. "Mbok Sur, wah, sudah lama sekali Mas tidak bertemu dengannya. Apakah Mbok Sur sehat-sehat saja?" tanya Gaisan. Zakia mengernyit. Dia merasa bingung dengan pertanyaan dari suaminya yang menanyakan keadaan Mbok Sur. "Mas, kamu kenapa? Bukankah hampir setiap hari bertemu dengan Mbok Sur? Kok malah tanya kabar?" ucap Zakia bingung. Gaisan terdiam dan gugup, namun buru-buru bersikap sewajar mungkin. Dirinya lupa bahwa saat ini dia harus bersikap seolah-olah dirinya tidak pernah pergi kemana-mana, menggantikan sosok yang selama ini mengambil tempat dan perannya di rumahnya sendiri. "Oh, maksudku, gimana kabar Mbok Sur hari ini ketika kamu bertemu dengannya?" ucap Gaisan cepat, meralat ucapan sebelumnya. "Biasa saja sih. Cuma tadi dia mengeluh pusing. Mungkin karena sudah tua," ucap Zakia sambil mengelus perutnya. Gaisan melihat apa yang dilakukan Zakia. Hatinya kembali merasa sakit, seperti luka yang disiram dengan air garam, perih. Ditariknya napas dalam-dalam untuk menahan gejolak yang berkecamuk dalam hati dan kepalanya. "Dek," panggil Gaisan lirih.
Iya mas. Kamu mau tidur sekarang? Tanya Zakia. Zakia mendekat ke arah Gaisan dan kembali bergelayut manja di lengannya. Hati Gaisan kembali berkecamuk antara menolak wanita yang selama ini selalu dirindukannya atau menerimanya dengan lapang dada, seperti kata Mbah Timo. Karena apa yang terjadi bukan sepenuhnya kesalahan Zakia. Namun, melihat perut Zakia membuat hati Gaisan kembali bergemuruh. Gaisan beringsut hendak keluar dari kamar. Namun terlambat. Zakia kini justru memeluk erat tubuhnya, hingga tubuh kedua insan itu tidak lagi berjarak. Wajah Zakia begitu dekat dengan wajahnya, sampai dia bisa merasakan hembusan hangat nafas yang dihembuskan Zakia. Perlahan, Zakia merebahkan kepala ke dada bidang Gaisan. Hati Gaisan benar-benar kacau. Matanya sedikit menghangat. Dulu, Zakia selalu melakukan hal ini, merebahkan kepala ke dadanya sambil bercerita tentang harapan dan cita-cita mereka setiap malam sebelum tidur. Dan hal itu dilakukan terakhir kali di malam sebelum dirinya berangkat merantau 3 tahun yang lalu. Dek, panggil Gaisan dengan suara bergetar sambil membelai lembut rambut Zakia. Hatinya tiba-tiba merasa begitu nelangsa. Kemarahan yang sedari tadi dia coba kendalikan, kini seolah lenyap begitu saja saat dirinya menyentuh Zakia. Gaisan merasakan kalau dirinya benar-benar merindukan istrinya. Gaisan memegang kedua pipi Zakia, perlahan mendekatkan ke wajahnya. Ditatapnya wajah cantik wanita itu tepat di manik matanya. Dia melihat kerinduan yang sama terpancar dari sorot matanya. Gaisan memandang wajah istrinya untuk beberapa saat sebelum akhirnya perlahan mendekatkan wajahnya dan hendak mencium bibir ranumnya. Ketika tiba-tiba sesuatu seperti terjatuh di atas genting. Mas, suara apa itu? Tanya Zakia kaget. Tidak berbeda dengan Zakia, Gaisan pun sangat kaget ketika mendengar sesuatu yang jatuh di atas atap. Entahlah dek, mungkin ada genting yang jatuh, jawab Gaisan. Dia bergegas bangkit dan hendak keluar kamar untuk memeriksa keadaan di luar. Hari belum terlalu larut karena azan Isya baru saja berkumandang dari toa masjid. Namun, keadaan di luar rumah begitu mencekam. Tidak terlihat seorang pun berada di luar. Gaisan melihat ke kiri dan kanan untuk memastikan semua aman. Ketika tiba-tiba terdengar lagi seperti sesuatu yang dilempar. Kali ini berasal dari dapur. Mas, suaranya dari dapur, ucap Zakia. Gaisan kembali menutup pintu rumah dan berniat untuk memeriksa ke dapur. Namun tiba-tiba dia teringat sesuatu. Iya, Gaisan teringat sosok lain yang selama ini berada di rumahnya selama dirinya pergi. Dan bisa jadi suara keributan itu memang berasal dari makhluk itu yang mengetahui kedatangan Gaisan kembali dan telah berdua bersama Zakia, wanita yang membuatnya bertahan di dalam rumah ini. Gaisan mengepalkan kedua tangan, rahangnya mengeras. Walau dia tidak tahu pasti seperti apa wujud makhluk tersebut, namun dia harus menghadapinya, apapun bentuk dan rupanya. Dek, kembalilah ke kamar, biar Mas yang memeriksa ke dapur, perintah Gaisan pada Zakia. Dengan dada yang berdegup kencang, Gaisan berjalan pelan menuju dapur. Namun, ketika sudah berada di ambang pintu,
sebuah benda melayang ke arah Kaisan. Benda itu menghantam dada Kaisan hingga membuatnya jatuh tersungkur. Kaisan meraba-raba mencari sesuatu untuk berpegangan dalam kegelapan. Karena lampu minyak tiba-tiba padam, tangannya menyentuh sesuatu yang sangat kasar dan berbulu. Dalam gelap malam, Kaisan melihat samar-samar sosok besar yang berdiri di depannya menyeringai dengan mata merah semerah saga. Kaisan berteriak kencang ketika melihat sosok makhluk yang ada di depan sana. Sosok yang dia ingin lihat dan saksikan secara langsung. Namun, begitu dia berhadapan langsung dengan sosok itu, membuatnya berpikir ulang bahwa seharusnya dia tidak menemuinya saat ini. Karena apa yang muncul di hadapannya sama sekali tidak terlintas dalam benaknya. Teriakan Kaisan terhenti ketika makhluk itu mulai membungkukkan tubuh ke arahnya. Wajah hitam berbulu itu semakin mendekati wajah Kaisan hingga dia bisa dengan jelas mendengar setiap tarikan dan hembusan napasnya. Kaisan menahan napas agar makhluk itu tidak mengetahui keberadaannya, sambil beringsut perlahan ke belakang, menjauh dari sosok menyeramkan yang ada di depannya. Makhluk itu mengeluarkan suaranya yang lebih mirip dengan suara ketika seseorang sedang menahan amarah. Kaisan memegang erat kaki meja. Tubuhnya gemetar ketika tiba-tiba kakinya ditarik dengan kuat hingga meja yang dia pegang ikut bergeser. "Lepaskan aku!" teriak Kaisan sambil menendang, berusaha melepaskan cengkraman di kakinya. Makhluk itu melepaskan cengkramannya. Hal itu dimanfaatkan oleh Kaisan untuk berdiri dan meraih kayu yang selalu dia letakkan di belakang pintu. Dia bersyukur kayu yang sering dia gunakan untuk mengganjal pintu itu masih ada di sana. "Aku tahu siapa kamu. Sudah cukup kamu mengganggu kehidupan kami. Sekarang, pergilah ke tempat asalmu," ucap Kaisan. Sekuat tenaga, dia berusaha untuk tidak menunjukkan merasa takut atau gemetar di depan makhluk itu. Walau hatinya merasa ketar-ketir akan nasib yang akan dia terima jika makhluk itu menyerangnya. "Tempatmu bukan di sini. Pergilah, tinggalkan istriku," lanjut Kaisan. Kali ini, dia menurunkan intonasi suaranya hingga terdengar seperti sebuah permohonan kepada seseorang. "Tidak, Zakia milikku," jawab makhluk itu terbata. Jantung Kaisan seolah berhenti berdetak ketika dia mendengar makhluk itu berkata dengan terbata. Masih dengan mulut yang ternganga, Kaisan mencoba membuat gambaran tentang makhluk apa yang sebenarnya dia hadapi saat ini. "Bukan, Zakia adalah istriku, dan kamu telah memperdayanya. Kamu monster jahat. Tempatmu bukan di sini," ujar Kaisan lagi. "Tidak, dia milikku," erang makhluk itu, membuat Kaisan kembali mundur beberapa langkah. Rupanya, ucapan Kaisan membuat makhluk itu marah. Dan menit selanjutnya, Kaisan merasa seperti ada gempa bumi. Tubuhnya berguncang. Begitupun benda-benda yang ada di dalam rumahnya bergerak, bahkan sebagian terjatuh. Sebuah kursi melayang di udara, dan siapa yang menghantam tubuh Kaisan ketika tiba-tiba Zakia muncul di depan Kaisan dan melihat sosok hitam menyeramkan yang sedang menyerang suaminya.
teriak Zakia. Makhluk itu kemudian membanting kursi yang sedang diangkatnya. Ketika melihat kehadiran Zakia yang histeris, ketakutan melihat wujudnya. Hantu. Wewe, jangan sakiti suamiku, ucap Zakia saat melihat makhluk itu hendak menghantam Gaisan dengan kursi. Dengan geram, dilemparkannya kursi itu ke arah lain hingga hancur berkeping. Zakia berlari memeluk Gaisan hingga membuat makhluk itu kembali berteriak marah. Tidak, teriak makhluk itu ketika melihat Zakia memeluk Gaisan. Zakia milikku, ucap makhluk itu berusaha mendekat ke arah Zakia. Jangan mendekat, pergi kamu dari sini, usir Zakia dengan suara serak karena ketakutan. Makhluk itu menghentikan langkahnya, seolah ragu untuk mendekati Zakia. Terlebih, Zakia mengusir dirinya dan menyuruh menjauh. Melihat hal itu, Gaisan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia seolah mendapatkan kekuatan untuk melawan sosok yang berdiri kokoh di depannya. Dia seolah mendapatkan kekuatan untuk melawan sosok yang berdiri kokoh di depannya. Apa yang kamu tunggu? Pergilah. Zakia istriku. Dia tidak menginginkanmu berada di sini. Bahkan, kehadiranmu telah membuatnya ketakutan, ucap Gaisan lantang, mengusir sosok di depannya. Entah kenapa, dia merasa yakin kalau makhluk itu mengerti apa yang diucapkannya. Dan ketika melihat reaksinya, ketika Zakia mengusirnya, membuat Gaisan semakin yakin kalau sosok makhluk itu akan pergi. Jika Zakia yang menginginkannya, dan dia tidak akan menyakiti Zakia. Tidak apa-apa, Dek. Jangan takut. Aku akan melindungimu, lirik Gaisan. Tapi aku takut, Mas. Makhluk itu benar-benar menyeramkan, jawab Zakia terbata. Tangannya masih memegang lengan Gaisan karena ketakutan. Percayalah pada aku, Dek. Kamu lihat kan tadi, dia berhenti saat akan memukulku ketika kamu berteriak. Gaisan berkata dengan berbisik agar makhluk itu tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun di luar dugaan, ketika melihat Gaisan dan Zakia berbisik-bisik, justru menyulut amarahnya. Tidak, jangan sentuh Zakiaku. Dengan suara menggelegar, makhluk itu menarik tubuh Gaisan dan melemparnya hingga membentur dinding bambu sebelum akhirnya jatuh ke lantai. Tubuh Gaisan terasa remuk redam, bahkan dia merasa tulang-tulangnya seperti patah. Rasa sakit dirasakan di sekujur tubuh. Namun dia berusaha bangkit ketika melihat makhluk itu mendekati istrinya, Zakia. Zakia, panggil makhluk itu lirih. Zakia mundur beberapa langkah ke belakang dan berhenti ketika punggungnya menyentuh dinding rumahnya yang terbuat dari bambu. Apa yang kamu inginkan? Pergilah, jangan mendekat, ucap Zakia, memohon agar makhluk itu tidak mendekatinya. Zakia, panggilnya. Pergi, teriak Zakia ketakutan. Dia menutup matanya agar tidak melihat wujud makhluk di depannya. Beberapa saat Zakia menunggu, namun tidak terjadi apa-apa. Perlahan, dia kembali membukakan kedua matanya dan kembali harus berteriak
ketika dilihatnya. Makhluk itu masih berdiri di depannya, menatap tajam ke arahnya, namun tidak melakukan apapun. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.